Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Dian Permadi di pelajaran matematika tahun ajaran 2020-2021. Kebetulan di semester ini saya diamanahkan untuk mengajar kelas 10, 11, dan 12, baik itu multimedia maupun TPP di kelas 12. Oke, berikut adalah biodata diri saya. Ya, mungkin kalian yang sudah pernah saya ajar waktu kelas 10 sampai dengan kelas 11 sudah mengenal diri saya ya. Nah, berikut saya tampilkan lagi biodata saya dengan kontak yang tersedia dalam WhatsApp, Instagram maupun YouTube channel. Oke, kita lanjut saja ya. Di materi kelas 12 ini kita akan membahas tentang peluang. Oke. Nah, coba pikirkan dulu sebelum kita melanjutkan ya. Peluang itu apa sih artinya? Misalnya gini, kalian punya kata-kata ya, misalnya peluang saya 1:2. Nah, berarti kenapa 50-50 kan? Nah, artinya gitu ya. Jadi peluang itu adalah kejadian atau apa sih namanya? Coba. Kejadian atau kesempatan. Ya, betul ya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah menyaksikan tayangan ini, kalian dapat menentukan permutasi, kombinasi, dan peluang kejadian dari berbagai situasi. Nah, di dalam materi peluang bab 1 ini kita batasi saja sampai dengan kombinasi ya. Karena kenapa? Karena untuk yang terakhir ini, peluang kejadian bersyarat dengan berbagai situasi, itu adalah pengembangan dari materi permutasi dengan kombinasi. Oke? Masih semangat ya, masih pagi ya. Oke, kita lanjut ya, oke. Permutasi. Ya, di sini sesuai dengan aturan permutasi R, unsur dari N, unsur yang tersedia ditulis P pangkat atas, R pangkat bawah, atau N pangkat bawah, P, R pangkat bawah. Nah, ini adalah notasinya ya. Adalah banyak cara menyusun R unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Ya, ini konsepnya ya. Oke, di sini pada materi sebelumnya yang pernah saya upload di e-learning maupun di Google Classroom, kalian mungkin sudah paham arti dari faktorial ya. Jadi N faktorial itu adalah N itu menotasikan adalah angka. Misalnya gini, kita bikin contoh 4 faktorial. Cara gampangnya adalah kita menghitung mundur ya. Jadi 4, 3, 2, 1. Artinya apa nih? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu di total berapa? Nah, ini konsepnya dari permutasi adalah R faktorial per dalam kurung N min R dalam kurung faktorial. Ya, gitu. Oke, lanjut. Contoh ya, biar mungkin kalian ada gambaran itu apa sih perbedaan nanti antara permutasi dengan kombinasi. Terkadang saya juga bingung waktu mengerjakan soal ketika kita tidak tahu ini menggunakan apa. Kalau kita salah langkah otomatis ya salah juga kan gitu ya. Apalagi di soal-soal pilihan ganda yang banyak jebakan. Ya, seperti itu. Contoh ya. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 calon adalah, oke, kita bayangkan dulu nih, orangnya ada berapa yang tersedia semua, kandidatnya ya. Jadi kandidatnya itu ada 5 orang totalnya ya. Ya, ini total dari kandidat ada 5 orang nih ya. 5 orang ini kan berarti calonnya ya. Nah, ada berapa yang akan dipilih? Yang akan dipilih itu adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa dia? Ketua 1, sekretaris 2, bendahara 3. Nah, berarti berapa N faktorialnya? Coba kita lihat ya. Ya, ini banyak calon pengurusnya kan ada 5. Berarti orang semuanya itu ada 5. Nah, begitu. Terus
banyak pengurus. Tadi ada berapa banyak pengurusnya? Ada 3 ya, berarti gimana? Ada ketua, sekretaris dengan bendahara. Nah berarti n faktorialnya berapa? Ya keseluruhannya berapa? Ada 5 faktorial. Terus per n-nya berapa tadi? 5 dikurangin r-nya. R adalah pilihan yang akan dipilih. Berarti kan 3 ya. 5 dikurangin 3 faktorial, tinggal 2 faktorial. Nah ini berdasarkan konsep ini langsung saja ya. Karena 5 faktorial kan mundur dari belakang. Atau kalian kalau nggak bisa mundur dari belakang, langsung aja 1, 2, 3, 4 atau 5, 4, 3, 2, 1 itu sama aja ya. Dibagi dengan 2 faktorial. Nah, lihat di sini. Di sini kan ada 2 faktorial yang sama. Berarti boleh gak kita coret? Nah, kalau sama kita coret aja. Kenapa? Untuk meminimalisir tempat dan waktu ya. Sisa berapa dia? Sisanya tinggal 3, 4 dan 5. Berarti 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 5 ada 60 cara penyusunan ya. Baik itu bendahara, ketua dan sekretaris. Nah, seperti itu sesuai dengan soal yang diminta begitu. Sudah paham? Jadi bisa kamu ada gambaran ya. Mungkin selain ini beda cerita, misalnya pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas kan sah-sah aja kan gitu ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, 7. Kalian gak usah berpikir itu 3, 4, 5, 6 itu sebuah angka ya, itu ada urutan ya. Berarti ada berapa dia nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka itu ya kan. Walaupun disimbolkan dengan angka 3, 4, 5 itu tidak jadi masalah ya. Tapi ini ada pengecualian nih. Tapi di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Nah berarti boleh berulang gak nih angka-angka ini? Ya tentu saja nggak boleh kan. Nanti kan dia ada cara, ada ketentuan hanya boleh digunakan 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Banyaknya angka tadi ada berapa? Ada 6. 6 dari mana? Ya tadi dari kombinasi dari 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kan begitu. Jadi ada 6 angka. Tadi bilangan yang terdiri dari 3 angka kan yang diminta kan. Nah, berarti kan bilangan yang itu kan menjadi sebuah R kan gitu. Ya, benar. Jadi R-nya sama dengan 3. Sama dengan tadi, berarti kita menggunakan konsep apa? Masih permutasi ya, karena kita belum membahas tentang kombinasi. Oke, tinggal masukkan aja angkanya. 6 faktorial per dalam kurung 6 min 3 dalam kurung lagi faktorial. Oke, jadi tinggal sisa 6 per 3 faktorial. Nah, coba kita lihat contohnya, caranya ya. Sama dengan tadi, kalau kalian tidak mau untuk mengurutkan dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu nggak jadi masalah. Atau kalian mulai dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak jadi masalah. Nah, kenapa di sini langsung dimulai dengan angka 3, 4, 5, 6 faktorial? Kenapa? Ya ini di bawahnya lihat. Di bawahnya kan sudah ada 3 faktorial. Jadi 3 faktorial ini sudah mencakup 2 dan 1 faktorial. Karena dia sama-sama sama, berarti tinggal kita coret aja nih sama dengan tadi. Ya kan? Oke, sekarang sisa berapa? Berarti 4 kali 5 kali 6. Jadi sisanya tinggal 120 cara pemilihan atau 120 cara apa yang diminta ya tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian tadi sudah memahami makna atau ciri dari permutasi, coba kita lihat dulu bagaimana ciri dari kombinasi itu. Oke ya. Ini konsepnya ya. Sesuai dengan aturan dari matematika, kombinasi R, unsur dari N, unsur yang tersedia, ditulis ya seperti ini, ditulis C pangkat N per R atau N pangkat bawah C per R. Nah, ini kalian boleh pilih salah satu ya, cuman yang lazim digunakan itu adalah yang ini, yang belakang. N C pangkat N, tulis ya,
N, C, R pangkat bawah adalah banyak cara mengelompokkan unsur R yang diambil dari sekumpulan R unsur yang tersedia. Mungkin kata-katanya tadi hampir mirip dengan permutasi ya. Cuma nanti kita lihat di mana perbedaannya. Oke, langsung aja ke konsepnya ya. Jadi konsepnya ini coba bandingkan dengan yang permutasi. Di mana perbandingannya? Ya, di sini. Di sini kalau yang permutasi kan kita tadi N dikurangin R sudah berhenti sampai faktorial ya. Nah, tapi kalau kombinasi depannya ini ditambahin lagi dengan R faktorial. Yang atas gimana? Sama dengan rumus yang tadi dengan permutasi. Jadi N C pangkat R pangkat bawah maksudnya adalah N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial ya. Oke, biar nggak bingung coba kita masukkan ke dalam contoh ya. Oke, contoh yang pertama, seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Nah, sekarang coba bandingkan dulu. Kalau ada 8 soal yang dikerjakan cuma 6, berarti berapa yang wajib? 6. Berarti yang nggak wajib berapa? Hanya 2. Cuman kita nggak boleh memilih ya. Tapi sini ada aturan lagi. Tetapi ya, nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Artinya boleh nggak tidak memilih nomor 1 sampai dengan 4? Ya nggak boleh. Nah, kalau 5 dan sampai 8 boleh dipilih gak? Ya itu kan sah-sah aja ya. Kenapa? Itu tidak wajib. Tapi yang wajib hanya nomor 1 sampai dengan 4 yang boleh dikerjakan. Selain itu, di luar itu sampai dengan 8 itu nggak wajib kan begitu. Oke. Banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa. Nah, coba dibandingkan dulu ya. Berarti kalau kombinasi ini berarti dia ada suatu clue ya atau kunci yang mengharuskan. Nah, begitu. Oke, coba kita penyelesaiannya. Kalau tadi kan konsepnya gini ya, mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai dengan 4 itu wajib kerjakan. Nah, berarti dari soal 5 sampai dengan 8 hanya tinggal memilih 2 soal lagi. Kan begitu ya. Nah, coba dipahami dulu ya. 6 sampai 8 itu wajib dikerjakan, ya kan? Tapi ada syaratnya. Nomor 1 sampai 4 nggak boleh atau wajib dikerjakan. Artinya tidak boleh tidak dipilih, kan begitu. Nah, berarti berapa sisanya? Sisanya itu tinggal 2 soal lagi. 2 soal dari mana? 2 soal diambil dari nomor 5 sampai dengan 8. Nah, begitu. Masih bingung? Oke, saya kasih penjelasan berikutnya ya. Nah, ini R-nya 2. Oke, kenapa R-nya 2? Ayo, kenapa? Ya ini kan 2 soal lagi ya. Nah, berarti kan nomor ini ada keterangan nih. Berarti 2 soal lagi kan R-nya 2. Artinya ini yang boleh atau tidak wajib dikerjakan. Nah, N-nya 4 nih. Kenapa N-nya 4? N-nya 4 yang ini. Ini ada keterangan nomor 1 sampai nomor 4 wajib. Artinya ini harus mutlak, kan begitu. Paham sampai situ? Saya rasa mudah ya. Oke, lanjut ya. Ya, ini berarti ini kita bukan lagi simbolnya bukan P lagi ya, tapi sini udah C besar. Artinya apa? Dia kombinasi. Jadi 4 kombinasi 2 atau 4C2 adalah, masukkan di sini. Jangan kebalik nih. Kalau kalian kebalik menuliskan ya, misalnya sini 2-nya di depan, 4-nya di belakang, ya ini fatal ya. Artinya nanti nggak bisa kerjain kan begitu ya. Oke, kita masukin ya. Berarti N-nya di sini 4 masukin. Nah, ini apa 2-nya nih? 2-nya itu yang R, taruh depan lagi dalam kurung sama dengan tadi, selisih antara R dengan N, ya kan ya. Berarti 4 dikurangin 2 faktorial. Oke, lanjut. Masih sama. 2-nya masukin karena tadi 4 dikurangi 2 kan 2, tinggal 2 faktorial ya. Sekarang coba terjemah dulu. 6 faktorial kan hasilnya kan 6 pilihan ya. Nah, sekarang begini. Coba kamu terjemah
4 faktorial itu artinya apa? 4, 3, 2, 1. Nah, di sini kan ada 2 faktorial. 2 faktorial itu apa artinya? 2 faktorial. 2 kali 1 kan, simpan angkanya. Berarti 2 kali 1 berapa? 2, ya kan ya? Terus 2 faktorial lagi. 2 kali 1, 2. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. Nah, berarti di sini kalau 4, 3, 2, 1, tinggal kamu coret aja tuh 4-nya. Jadi tinggal berapa? Tinggal kali 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu. Berarti tinggal 6 cara pemilihan. Oke, sampai sini sudah jelas? Oke, gini aja ya. Kalau misalnya materi di kelas 12 ini masih kurang jelas, kalian bisa kontak saya di kontak yang sudah saya sertakan di halaman pertama, baik itu WhatsApp, Instagram, maupun YouTube channel yang akan saya upload nanti. Oke, lanjut. Contoh yang berikutnya. Dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih. Oke, sebelum masuk ke sini, coba kita pahami dulu. Jadi ciri dari kombinasi yang pertama itu, ya kan? Berarti dia harus ada minimal 2 komponen. Kan begini ya, ibarat gini, ini adalah sebuah kantong ya, sebuah kantong atau sebuah pensil case ya. Nah, ini berisi apa nih? Berisi pulpen dengan pensil. Nah, berarti ada berapa benda? Ada 2. Nah, berarti dia ada dalam suitcase ini atau tempat pensil ini berarti ada dua benda. Nah, ini sama dengan ini. Sama dengan dari sebuah kantong yang berisi bola merah dengan bola putih. Nah, walaupun sama-sama bola tapi kan berbeda warna ya. Artinya itu berbeda jenis. Nah, begitu. Oke, tapi dengan catatan akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Jadi kita bisa bayangkan ya, dari sebuah bejana atau kantong itu terdapat 10 bola merah dan 8 bola putih. Kita ambil nih 6 ya. Kita ambil 6 bola saja secara acak. Artinya gitu. Artinya kita nggak milih-milih, artinya kita langsung aja ambil, comot, kan begitu ya secara acak. Oke. Banyaknya cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Oke, kita pahami dulu. Ini kan yang ditanyakan adalah banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Ya, mungkin kamu masih bingung ya gimana caranya ya. Oke, kita bikin dulu langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, ini. Oke, kita lihat dulu. Tadi ada berapa populasi dari bola merahnya? Bola merah kan ada 10 buah ya. Ini ada 10 buah. Nah, tadi di dalam soal, gimana soal? Banyaknya cara mengambil 4 bola merah. Nah, berarti 4 bola merah ini adalah pemilihan yang pertama dan yang putih pemilihan yang kedua. Nah, berarti kamu dipahami dulu. 4 yang merah dan 2 yang putih. Nah, makanya di sini kita jabarkan mengapa diambil dulu atau kita populasikan dulu. Bola merahnya kan ada 10 ya. Terus tadi pengambilan bola merah ada berapa? Ada 4 kan. Nah, jadi 4 ini adalah R-nya ya kan. R-nya sama dengan 4 dengan populasi bola merah total yang ada dalam kantong itu ada 10 buah. Nah, begitu. Nah, jadi kalau ini pakai apa tadi? Permutasi atau kombinasi? Ya jelas dia menggunakan kombinasi ya. Kenapa? Karena apa tadi cirinya? Ada 2 benda yang berbeda jenis dalam suatu tempat ya gitu. Jadi 10C4. Gimana caranya? Ya, C-nya masukin di sini ya kan? Nah, 10-nya N kan, taruh atas. 4-nya gimana nih yang bawah? Yang R taruh bawah. Selisih, ingat selisih antara N dengan R taruh belakang, faktorial. Oke. Ini bisa gak kamu terjemah? Ini kalau kalian dengan cara biasa, berarti kan 10 kali 9 kali 8 sampai dengan kali 1 faktorial ya, panjang sampai ke belakang. Nah, di sini cara singkatnya seperti ini aja. Nah, begitu, ya kan? Cara singkatnya, kenapa saya tulis di sini
6, 7, 8, 9, 10. Kenapa nggak dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Kenapa? Ya benar, karena di sini sudah ada, ya kan? 4 faktorial sudah ada di sini belum? Udah. 6 faktorial udah ada belum sini? Udah, berarti tinggal masukin aja 1, 2, 3, 4, ya 6. Kenapa tidak ada 5? Ya kan? Ya kan 5-nya sudah termasuk dalam apa? Dalam 10 ini kan begitu. Jadi tinggal 7, 8, 9, 10, 6 faktorial dengan dibagi dengan 1, 2, 3, 4 dan 6 faktorial. Ya begini caranya. Ini kita main coret aja ya. Yang sama kita habisin. Ini 6 faktorial, supaya nggak terlalu banyak kita jadikan coret dengan yang bawah. Ini kenapa 9 kita coret menjadi 3? Karena 3 ini bisa coret dengan 9. Jadi 9 bagi 3 kan 3, ini jadi 1. Nah sisa berapa nih? Lihat yang atas dulu. Sisanya berapa tadi yang nggak kecoret? Ada 7, 3 dan 10 ya. Jadi 7 kali 3 kali 10 berapa? Nah taruh sini dibagi dengan, nah ini sisa berapa nih? Sisa 1 saja kan? Nah berarti 1 nih. 7 kali 3 kali 10 berarti berapa nih? 7 kali 3 21 kali 10 210. Simpen yang situ. Itu untuk pengambilan 4 bola merah dari 10 bola merah kan begitu. Nah tadi warna apa yang belum kita cari? Warna yang putih kan? Nah warna putih tadi mengambilnya berapa? 2 bola kan? Nah berarti 2 bola ini adalah simbol R-nya. Ini 8 apa nih? Populasi. Populasi dari mana? Populasi total dari bola putih. Berarti R-nya 2, N-nya 8. Oke lanjut. Nah kita tulis kayak tadi 8C2. Ingat, ini apa nih yang 8? Ini adalah N, taruh di atas. Nah 2-nya mana? Taruh sini. 8 min 2 selisih dari ini dengan ini kan begitu. Ya saya rasa mudah ya. Oke lanjut. 8 faktorial taruh, ini 2 taruh sini. 8 dikurangin 2 faktorial jadi berapa? 6 faktorial kan begitu. Ini bisa kita coret-coret gak? Bisa. Kalau kalian gak mau terlalu ribet untuk menerjemahnya, dicoret aja ya. Oke, ini langkahnya ya. Nah kenapa di sini saya tulis 6, 7, 8? Kenapa nggak dari 8 kali 7 kali 6 sampai dengan 1 faktorial? Itu terlalu banyak, makan tempat ya. Nah sama juga di sini. Kenapa hanya ditulis dengan 2 faktorial 1 kali 2? Ya kita buka ya kan. 2 faktorial adalah 1 kali 2, 6 faktorial. Taruh sini. Nah ini kan sama-sama ada ya 6 faktorial. Jadi 6 faktorial itu sama-sama faktorial. Jadi kita langsung coret aja, habisin. Nah masih ada angka 8 dengan 2. Boleh kita coret gak? Boleh. 8 bagi 2 berapa? 4. Taruh sini. Berarti tinggal sisa berapa nih? 7 dengan 4. Berarti 7 kali 4 berapa? 28. Per berapa nih? Per 1. Jadi hasilnya 28. Coba yang tadi bola merah itu nanti kita combine ya, kita gabungkan dengan pengambilan acak. Nah tadi kalau kita sudah dapat yang total dari bola merah, nanti di match atau digabung dengan pengambilan bola putih yang kedua ini. Nah jadi banyak caranya mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih. Itu adalah, nah ini dikalikan. Kenapa dikalikan? Ini konsep dari kombinasi ya, kombinasi dalam suatu wadah yang berbeda jenis. Nah tadi berapa total dari 10 kombinasi 4? 7 kali 3 kali 10, jadi 210 dikali dengan hasil dari 8C2 untuk bola yang putih. Jadi berapa totalnya tadi? Nih masukin 7 kali 4 28, berarti 210 dikalikan 28 adalah 5.880 cara pengambilan bola secara acak yang tadi terdapat dalam soal tersebut. Oke, sudah mulai pusing ya? Oke, masih semangat ya? Oke, lanjut ya. Tadi kan saya sempat singgung masalah peluang.
Jadi peluang itu bahasa EYD-nya atau bahasa Indonesia yang benar itu adalah probabilitas. Oke. Atau nilai kemungkinan, kan begitu ya. Misalnya gini, peluang saya lulus adalah 50-50. Artinya saya bisa lulus atau saya tidak bisa lulus. Nah, itu artinya nilai kemungkinan ya. Kejadian yang diharapkan dengan muncul, dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, kan begitu. Ya, bila banyaknya kejadian yang diharapkan dinotasikan dengan N dalam kurung A, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul dengan ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ayo apa? Tadi keseluruhan data ya, dinotasikan dengan NS. Maka peluang kejadian A ditulis P dalam kurung A N per A per NS. Nah begini, ini coba kalian tulis catatan khusus ya di sini ya. Jadi kejadian itu hanya terjadi satu kali ya. Misalnya gini, yang gampang aja. Coba berapa peluang hidup kita selama di dunia ini? Cuma sekali kan? Nggak mungkin ada orang yang bisa menghidup sampai dua kali. Nah seperti itu ya. Oke lanjut. Ya contoh, biar kalian nggak bingung, saya kasih contoh-contoh yang sederhana ya. Oke. Ini ada soal yang berhubungan dengan dadu. Nah, mungkin kalian sudah pernah main dadu ya, atau main ular tangga. Dadu itu ada berapa sisi semuanya? Ada 6 ya. Berarti 6 kubus dadu atau 6 sisi. Nah, di sini kebetulan muncul suatu pertanyaan. Peluang munculnya dadu yang nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah sekarang begini, 5 ya, angka 5 itu dalam dadu cuma ada berapa? Ya 1 kali kan. Nah begitu, jadi penyelesaiannya seperti ini. N nya kan 5. Nah 5 ini kan cuma ada cuma sekali. Nggak mungkin dalam dadu itu ada angka 5 itu ada 2 kali, nggak mungkin kan begitu. Dan NS nya nih, apa nih NS nih? NS itu adalah total dari semua mata dadu. Kan ada 6 ya. Kalau kalian lihat tuh, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah berarti NS nya ada 6. Nah begitu, jadi peluang yang muncul nomor 5 adalah 1/6. Ya jelas ya kan. Coba saya ganti soalnya lagi. Peluang yang muncul angka 2 ada berapa? Ya cuma sekali, artinya 1/6. Artinya 1 kali muncul dalam 1 kali kocokan, kan gitu. Ya sudah mulai nalar ya otaknya ya. Oke lanjut, next. Contoh yang kedua. Ya ini kita berhubungan dengan kantong lagi nih, ya kan? Nah ini adalah contoh dari peluang yang nantinya akan kita kombinasikan dengan konsep kombinasi. Ya seperti itu. Di dalam soal kita lihat dulu. Sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Nah sekarang pertanyaannya, ada berapa benda di dalam kantong itu? Total aja ya. Jadi 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti ada 7 kelereng dalam satu kantong meskipun berbeda warna. Kan begitu ya? Oke. Tapi sini ada syaratnya. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, coba dipahami dulu. Kalau bila sebuah kelereng diambil dari sebuah kantong, berarti diambilnya acak gak? Acak, karena kita nggak tahu nih yang kita ambil tangannya ini warna apa dulu, ya kan? Atau berapa warna merah atau berapa warna biru, kita nggak tahu ya. Jadi kita diambil nanti secara acak nih. Tapi di sini pertanyaannya, peluang terambilnya kelereng merah. Ya, sudah mulai nalar. Oke lanjut ya. Oke ini. Ya ini yang merah kan tadi ada 4. Yang biru ada berapa? Ada 3. Ya berarti biru dengan merah ini kita gabungkan, berarti total kelereng yang tadi saya bilang berapa? Ada 7 kelereng ya, tapi meskipun dia berbeda warna. Oke next.
Ya, jadi peluang terambilnya kelereng merah adalah tadi yang merah berapa ya yang diambil? Ada berapa? Merah 4 kan? Tadi kan yang diambil kan ada 4, artinya di situ 4 itu adalah simbol ya. Jadi N-nya merah ini adalah 4-nya. Nah, ini kenapa 7 NS-nya? Total dari semua kelereng yang ada dalam kantong tersebut meskipun dia berbeda warna. Ya, paham? Ini baru peluang terambilnya yang merah ya, belum yang biru. Nah, seperti itu. Oke, coba kita next lagi. Paham ya? Nah, kalau sudah paham begini, saya rasa nanti untuk kedepannya kalian akan punya gambaran tersendiri membedakan antara permutasi yang pertama dengan kombinasi, dan yang tiga adalah peluang yang digabungkan dengan permutasi maupun kombinasi. Jadi biasanya dalam soal ini gak jauh-jauh dari kantong dengan merah dengan kelereng ya, itu sudah pasti. Atau gini, atau ada dalam suatu kotak ya, kotak sebuah kotak ada kelereng, ada misalnya manik-manik dalam situ. Jadi kita nggak jauh-jauh dari situ. Jadi intinya kalau ada dalam suatu benda, satu wadah, ada warna yang berbeda atau jenis yang berbeda, itu sudah pasti menggunakan kombinasi ya. Jadi jangan salah rumus. Kalau salah rumus nanti konsepnya pasti berbeda ya gitu. Paham? Ya, soal nomor 3 dibaca dulu nih ya. Terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Pertanyaannya, ada berapa semua kelereng dalam wadah ini? Ya, bisa ya, 10 kelereng ya. Tapi ya gini, tapi bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, artinya gimana? Itu kan dalam satu wadah itu diacak, diambil 3 saja, ya kan ya? Ya, 3 saja itu kita nggak tahu apakah itu merahnya 1, birunya 2, atau sebaliknya, atau semuanya merah atau semua biru, kita nggak tahu. Nah, tapi sini pertanyaannya, peluang terambilnya hanya kelereng merah. Nah gitu, jadi yang biru itu nggak usah kita pedulikan gitu ya. Paham? Oke, lanjut ya. Tadi yang merah ada berapa? Ada 7, yang biru ada 3. Jadi semua total ada 10 kelereng dalam suatu wadah kantong tersebut. Nah, banyaknya cara diambil 3 dari 7. Apa ini 3? Kenapa harus 3 di sini? 3 itu peluang yang mana? Peluang yang biru. Nah, jadi peluang yang biru gimana? 3 dari 7 berarti 3 dari 7 ya. 7 berapa nih? 7 yang merah ini, kan begitu ya. Pakai cara apa? Pakai cara kombinasi. Ya kan, sama dengan tadi. 7 di mana nih? 7 kan di atas ya. 3 faktorial di bawah. Selisih antara 7 dengan 3 faktorial. Ini mudah. Ini nggak perlu lagi saya jelasin ya. Sudah ada di slide atau video yang sebelumnya ya. 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ini bisa coret gak? Bisa, mainkan saja. Di sini saya tulis 567 dengan 1 2 3. Kenapa di sini 567? Karena 4 sudah ada di sini, nggak perlu lagi. Jadi tinggal berapa nih? Tinggal turun 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya apa? 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3. Selesai sampai sini? Bisa coret? Nah, ini kamu coret aja nih. 6 dengan 6 bisa kan ya? 6 1. Ini 3 kali 2 6, tinggal 1 kan? Jadi sisa tinggal 5 kali 7 berapa? 35 dibagi 1 ya 35, kan begitu. Itu untuk cara mengambil 3 dari 7 kelereng merah. Oke, sekarang yang berikutnya. Nah, tadi kan kita hanya mengambil, artinya soal itu mengambil 3 buah kelereng ya dari yang ada dalam wadah. Artinya gini, kita ambil dulu berapa peluang secara umum. Artinya kenapa di sini tidak lagi angkanya 7? Karena yang secara umum kan bukan 7 ya, tapi 10. Nah begitu. Jadi kita ambil dulu peluang yang paling dasar
artinya peluang yang pertama di dalam suatu wadah kita ambil 1, 3 itu dalam 10 benda atau 10 kelereng yang dalam wadah tersebut. Nah, maka berarti 10C3. Nah, oke. Jadi 10 faktorial masuk, 3 faktorial turun. Ini selisih antara 10 dengan 3 faktorial. Ya, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Ini kan sisanya 10 min 3 tinggal 7 faktorial. Ayo, sisa berapa? Kalian kalau nggak bisa cara saya, mungkin kamu bisa jelasin ya, atau bisa jabarkan. Ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, panjang nih. Terus 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 7. Terus sampai belakang. Tapi itu saya rasa memakan waktu ya. Kita nggak usah pakai cara itu, kita menggunakan cara yang pertama ya. Gimana cara pertama tadi? Main coret-coret aja. Nah, begini, ya kan? Ini saya tulis kenapa jadi 8, 9, 10. Kenapa? Karena 7 sudah ada di sini, ya kan? 7 sudah ada di dalam sini. Jadi kita nggak perlu lagi ada 7 faktorial ya. 3 faktorial berapa nih? 3 faktorial. 3 faktorial kan sudah pasti 3 kali 2. Ya, berarti 3 kali 2 kali 1. Tinggal total aja di sini. 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3. Biar nggak ribet, ini kita main coret aja. Ya, 9 dibagi 3 berapa? 2. Ya, taruh sini ya kan? 9 bagi 3 berapa? Kok 2 sih? 3 ya. Oke. Terus 8 dibagi 2 4. Jadi tinggal 4 kali 3 kali 10. Berapa nih? 120 cara. Oke, itu cara mudahnya ya. Artinya kita mencongak ya, kalau dalam istilah matematika itu mencongak ya. Menyederhanakan yang ribet atau yang panjang menjadi lebih sederhana. Ingat, ini baru cara yang pertama, cara pengambilan total dari semua populasi ya. Ada 10 bola dalam suatu kantong tersebut. Nah, begitu. Tadi apa sih pertanyaannya? Kan yang diambil peluang mengambil 3 kelereng sekaligus. Nah, karena yang ditanya hanya yang merah diambil 3, berarti yang biru ya nggak usah kita kerjakan, artinya nggak perlu ya, kecuali yang biru itu ditanyakan juga, yaitu itu wajib dikerjain. Oke, berarti berapa peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus? Nah, tadi gimana tadi nih, peluang yang merah berapa tadi yang sebelumnya? Kan 7C3 ya per. Nah, ini lihat, kenapa pernya ini 10C3? Ingat, 10 ini kan adalah populasi dari semua kelereng yang ada di dalam kantong tersebut ya, atau NS. Nah, begitu. Berarti 7C3 hasil dari yang tadi itu yang atas dibagi dengan total dari peluang yang 10C3 ini. Oke, langsung saja. Berarti totalnya 35 dibagi dengan 120. Kalau kita sederhanakan itu menjadi 7/24 ya. Sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 5. 35 bagi 5 kan 7. 120 bagi 5 kan 24. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nanti saya harap kalian mereview lagi ya. Artinya video ini atau PPT atau maupun PDF yang pernah saya share di akun e-learning maupun Google Classroom, kalian ulang-ulang lagi, atau kalau kalian nggak jelas bisa tonton video ini maupun tanya ke saya secara langsung. Oke, lanjut ya. Materinya cukup sampai sini saja. Saya harap kalian lebih semangat lagi ya di kelas 12 ini. Jangan seperti kalian waktu kelas 10 yang pernah saya ajar ya. Buanglah semua rasa malas itu ya. Saya rasa mudah ya. Jangan pernah menghafal rumus, tapi pahamin konsep ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.